yang akan ngomong nanti ya kan, bagaimana hasil penelitian. Ya. Nah, penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid. Untuk bisa mendapatkan data yang valid ini, maka peneliti harus terlebih dahulu mengetahui macam-macam data. Karena bingung ya kan, ini datanya kategori apa nih, kelompok apa ini, itu maksudnya ya kan ya. Jadi kita bermain dengan angka ya kan. Jadi penelitian yang Anda peroleh nanti itu berupa data. Ya. Biasanya macam data ada dua bagian, ada data kualitatif dan kuantitatif. Kalau data yang kualitatif itu data yang apa ya? Bedanya apa kualitatif dan kuantitatif? Kuanti jumlah ya kan? Iya. Benar. Kok pada diam nih? Ya. Data kuantitatif maksudnya apa? Berupa jumlah ya kan? Kalau kualitatif apa maksudnya? Berdasarkan karakteristik, Pak. Mana? Berdasarkan karakteristik. Yang mana? Berarti ya. Kalau yang kualitatif. Gampang, kualitatif kualitas. Iya kan? Iya. Oke, berikut. Data itu adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau menghasilkan keterangan, baik dia kualitatif atau kuantitatif, yang menunjukkan kenyataan. Misalnya kualitatif, kita lihat dari jauh, kayaknya banyak perempuan ini ya kan, nah, rambutnya pada banyak panjang, cowoknya panjang-panjang juga seperti cewek. Ternyata dia bukan cewek semua, ada cowok juga, itu kualitatif ya kan. Kalau kuantitatif itu jumlahnya berapa perempuan, berapa laki, ya kan? Kan itu kenyataannya. Itu bedanya tentang kualitatif dan kuantitatif. Jadi seolah kualitatif itu apa yang tersirat ya kan? Apa yang terlihat gitu ya kan? Nah di sini keterangannya jenis data. Kualitatif itu data yang berhubungan dengan kategori atau kategorisasi karakteristik. Dia berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Contohnya wanita itu cantik, pria itu tampan. Sama dengan tadi ya kan. Itu perempuan semua, tentang juga ya kan. Kita ada laki juga. Karena kita melihatnya namanya panjang semua. Sedangkan data kuantitatif dia berupa angka-angka. Misalnya IPK 3,59 dan seterusnya. Dia berupa angka dia. Ya. Kuantitas, jumlah. Ya. Berikut tipe-tipe data itu ada kategorikal, ada numerikal, ada discrete, ada continuous. Ada 4 ya kan, kategorikal, numerikal, discrete, dan continuous. 4. Itu tipe data. Sumbernya, misalnya data primer, itu langsung dikumpulkan. Data collection, langsung dikumpulkan datanya oleh peneliti, itu data primer. Tapi kalau data sekunder, data hasil kompilasi. Bukan dia mengumpulkan. Ya. Dan data yang primer ini bisa melalui observasi, bisa melalui survei, atau melalui eksperimen, percobaan. Sedangkan yang data sekunder itu bisa melalui print and atau elektro, atau data cetak. Dari buku orang lain diambil, atau dari
perusahaan orang lain, kita ambil datanya. Artinya data sekunder itu data yang tidak bisa langsung mengumpulkan, koleksinya. Beda dengan yang primer, ya kan? Kita sendiri yang mengoleksinya. Ya. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Itu artinya data kualitatif. Ada kata-kata, ada kalimat, ada gambar. Sedangkan kuantitatif bentuknya angka. Atau data kualitatif yang dibuat angka, diangkakan, scoring, bisa. Misalnya scoringnya 4, 3, 2, 1, kategorinya baik, kurang baik, ya kan? Dan seterusnya. Sampai yang tidak baik. Jadi data kualitatif bisa dikuantitatifkan. Ya, dengan adanya angka atau scoring. Berikut, data kuantitatif ada dua, ada diskrit dan nominal. Diskrit atau nominal dan kontinum atau kontinum. Ya, tadi ada kan diakulah tadi tipe-tipe data. Maka kuantitatif itu masuk data diskrit atau nominal dan continuous atau kontinum. Sedangkan data nominal itu adalah data yang hanya digolongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Dan data ini diperoleh dari hasil menghitung. Misalnya, dalam satu kelas, setelah dihitung ada 50 mahasiswa, 30 pria, 20 wanita. Nah, dalam satu kelompok ada 1.000 orang suku Jawa dan 500 suku Sunda. Jadi data nominal adalah data diskrit, ya kan? Oke. Kemudian data kontinum atau continuous, data yang bervariasi menurut tingkatan, dan ini diperoleh dari hasil pengukuran. Data ini menjadi data ordinal dan interval dan rasio. Jadi data ordinal, interval, dan rasio. Awal inisialnya ada O, ada I, ada R, OIR. Jadi menghafalnya continuous itu ordinal, interval, rasio. Sedangkan data ordinal adalah data yang bentuk ranking atau peringkat. Misalnya juara 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan data ini bila dinyatakan dalam skala, maka jarak satu data dengan data lainnya tidak sama. Itu adalah model data ordinal, ya. Model data ordinal. Ya. Sedangkan data interval adalah data yang jaraknya sama. Interval jarak, ya kan? Tapi tidak mempunyai nilai 0. Yang absolut. Contoh skala termometer. Walaupun pada nilai 100, pada nilai 0 derajat Celcius, tapi tetap angkanya dinilai, ada nilainya. Dan data yang diperoleh dari pengukuran dengan instrumen, sikap, dan skala Likert, misalnya, bentuknya data interval. Ini ciri-ciri dari data interval. Dan data rasio, yaitu data yang jaraknya punya nilai 0 mutlak, misalnya tentang berat, panjang, volume, misalnya beratnya 0 kg. Maka tidak ada bobotnya kan, panjangnya 0 meter, tidak ada panjangnya. Kan itu artinya. Dan data ini dapat dirubah dalam interval dan ordinal. Data rasio ini bisa dirubah dalam bentuk interval dan ordinal. Dan data ini juga dapat dijumlahkan atau dibuat perkalian secara aljabar, matematis maksudnya. Misalnya 2 meter sama 3 meter, mana yang 7 meter. Kalau dalam interval, penjumlahnya tidak seperti dalam data rasio. Misalnya, air 1 gelas, suhunya 200 derajat Celcius, tambah 1 gelas dengan 180 derajat Celcius, maka suhunya menjadi 280. Tapi ternyatanya adalah 17,5 derajat Celcius. Di data rasio adalah data yang paling teliti dari data yang lain.
Dan jenis data menurut cara memperolehnya. Ini banyak macamnya. Jenis data menurut cara memperolehnya. Satu, data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti, sifatnya perorangan atau organisasi, kelompok. Contohnya mewawancarai langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti preferensi konsumen bioskop, misalnya. Langsung sumber datanya. Sedangkan data sekunder, data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi, yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contoh adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset penelitian dari surat kabar atau majalah. Itu tidak langsung dia mengerjakan, tapi memperoleh dari satu sumber. Itu surat kabar berapa gitu. Namanya data sekunder. Kemudian macam data berdasarkan sumber data, internal, eksternal. Ya. Internal itu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada satu organisasi secara internal. Misalnya data keuangan, data pegawai, produksi, dan seterusnya. Jadi yang ada dalam satu institusi, data internal. Sedangkan yang eksternal itu adalah menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contoh, data jumlah pengguna satu produk. Kasih ya, minum aja. Oh iya. Eksternal itu data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contoh, data jumlah pengguna satu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan sebagainya. Itu kan di luar organisasi, ya kan? Namanya data eksternal. Kemudian data kualitatif. Yaitu data yang dipaparkan dalam bentuk angka. Misalnya, jumlah pembeli saat Hari Raya Idul Adha. Tinggi badan siswa 3 IPS, dan sebagainya. Sedangkan data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Jadi bermain dengan kata. Contoh, persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan. Pendapat para ahli, pendapat psikopat, dan lain-lain. Kemudian data berdasarkan sifat data, diskrit. Data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya berat badan ibu-ibu PKK, sumber ayu misalnya. Nilai rupiah dari waktu ke waktu, dan seterusnya. Itu adalah data diskrit. Data continuous, continuum. Data yang nilainya ada pada satu interval tertentu, jarak tertentu maksudnya, atau berada pada nilai yang satu ke yang lainnya. Contoh, penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dan Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku, pabrik, pupuk, kurang lebih 850 ton. Itu contoh dari data kontinu. Sedangkan data menurut waktu pengumpulannya, ada namanya data cross section, data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember, tahunnya terserah. Data pelanggan PT X atau angin ribut, misalnya bulan Mei 2004, dan sebagainya. Itu adalah cross section. Dan lagi yang berkala atau time series, data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu
atau periode secara historis. Contoh, data time series atau berkala yang data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa tahun 2004 contohnya sampai 2006. Dan jumlah pengikut jemaah Nurdin Top di sini dan Dr. Azhari dari bulan ke bulan. Ini contoh yang teroris masa lalu. Ya. Ini cara pengumpulannya, ada cross section, data series dan berkala. Jadi macam-macam penelitian. Ya. Data itu adalah sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang diasumsikan. Elemen adalah unit atau satuan terkecil yang merupakan objek yang akan diteliti atau diselidiki. Dan elemen biasanya berbentuk bisa orang, perusahaan, rumah tangga. Sedangkan karakteristik ialah sifat-sifat atau ciri yang dimiliki oleh elemen atau merupakan semua informasi tentang elemen. Misalnya elemen orang, karakteristiknya, jenis kelamin dari orang, usianya, pendidikan, gaji, pendapatan, jabatan, agama, alamat, dan seterusnya. Ya. Dan data kualitatif dengan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, itu sudah dijelaskan, atau kalimat, dan digambarkan serta dapat diukur dalam skala numerik. Jadi pakai scoring ya kan. Sedangkan kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang dapat diukur dalam satu skala numerik atau angka. Dan jenis data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut. Ada dua golongan, ada nominal atau diskrit, ada ordinal. Yang nominal atau diskrit yaitu data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah dalam bentuk kategori atau diskrit, di mana posisi data masing-masing kategori punya derajat yang sama. Sedangkan yang ordinal, data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya, karena dinyatakan dalam skala peringkat atau ranking. Tidak rankingnya. Dan data kuantitatif bisa dibedakan dengan menjadi maksudnya data interval dan data rasio. Interval itu diukur dengan jarak. Karena interval itu maknanya jarak. Di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Contoh, suhu udara dalam Celcius berkisar antara 0 hingga 100 derajat. Jumlah bulan dalam 1 tahun sampai 12 ya kan. Unit TOEFL misalnya. Dan seterusnya. Ini interval. Data rasio yaitu yang diukur dengan suatu profesi yang punya jarak yang sama. Misalnya presentasi jumlah penganggur di provinsi X, nilai inflasi di Indonesia tahun sekian, data tentang berat, panjang, dan volume, dan seterusnya. Itu data rasio. Ya. Kemudian pembagian skala pengukuran. Pembagian skala pengukuran. Ada jenis skala pengukuran, ada NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio. Ini hafalnya di inisial awalnya, NOIR. Jenis skala pengukuran ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala sikap, menurut dari ilmuwannya ada Likert, ada Goodman, semantik, diferensial, ada rating scale, ada Teston, dan seterusnya. Tapi jarang biologi menggunakan ini, dan sering ini. Kemudian skala nominal contohnya, yaitu skala yang paling sederhana disusun dari jenis kategori hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan yang lainnya. Contoh, jenis kulit ada yang warna hitam, ada yang kuning, putih. Kulit orang nggak ada yang putih ya kan? Pasti nggak ada putih, warna kain yang putih ya kan? Ada baju.
Seperti pakai tepung orangnya kan. Suku, ada Jawa, Madura, Sunda, dan seterusnya. Partai macam-macam, P3, PKS, dan seterusnya. Agama, Islam, Kristen, Hindu, dan seterusnya. Yang penting agama, itulah nominal. Dia menurut jenis atau kategori dalam simbol-simbol. Nah, skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Dan sehingga alat ukur bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Itu bisa dikuantikan, dibuat jadi angka. Ya. Berikut macam-macam pengukuran. Ada namanya skala nominal, yaitu skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dan suatu objek. Contoh jenis kelamin. Ya. Misalnya untuk laki-laki diberi nomor 1, untuk perempuan wanita berikan nomor 2. Itu kategorinya. Merupakan skala nominal. Dan ordinal skala yang biasanya pada ranking. Dudukan dari jenjang yang lebih tinggi sampai yang rendah. Contoh, sangat setuju, tidak setuju. Ya. Jadi diurutkan dari jenjang atau ranking. Ya. Kemudian skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori sekaligus menyatakan ranking terhadap kategori. Contoh, kita ingin mengukur preferensi responden terhadap 4 merek produk air mineral. Contohnya Aqua 1, Aquaria, Aquasan, Aquasi, dan sebagainya. Ya. Jadi dibuat skala pengukuran yang menyatakan kategori. Sekaligus ada rankingnya pada kategori itu. Ya. Kemudian skala interval, yaitu yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Skala yang menunjukkan jarak yang satu dengan yang data yang lain dan punya bobot yang sama. Contoh tinggi badan 160 cm. Dan ada 150 cm ini skala interval. Ada jaraknya. Kemudian skala interval merupakan skala pengukuran yang banyak digunakan mengukur fenomena gejala sosial di mana pihak responden diminta melakukan ranking terhadap preferensi tertentu sekaligus berikan nilai atau rate terhadap preferensi itu. Dan jenis skala yang dapat digunakan untuk nilai sosial ada namanya Linker, ada Goodman, ini tadi. Ini contoh-contohnya. Kalau Linker itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Ini contoh-contohnya. Ada sangat setuju, ragu-ragu, sampai sangat tidak setuju. Ada tingkatannya ya kan? Kemudian untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawabannya diberi nilai skor. Misalnya sangat setuju, positif, sangat positif. Skornya 5 misalnya, diberi scoring. Ini bisa dijadikan kuantitatif, ya, dan seterusnya. Ini merupakan skala Goodman, ya, yaitu dia atau tidak, pernah, tidak pernah, ini model-modelnya. Setuju, tidak setuju, ya kan? Dan yang semantik diferensial dalam satu garis, di mana jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis. Sedangkan jawaban sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Dan rating scale atau satu skala pengukuran di mana responden menjawab salah satu dari jawaban kuantitatif yang dibedakan. Dan skala rasio, jadi dan Noir ya kan, yaitu punya nilai 0 mutlak, punya jarak yang sama
Skala rasio adalah skala interval yang memiliki nilai dasar yang tidak dapat diubah. Contoh, responden memiliki nilai dasar 0. Ini IPK-nya ada 0,0, 4,0, dan 3,5, atau hasil ukuran panjang, berat, volume, dan seterusnya. Ya, ini ciri-ciri tingkat pengukuran. Tadi ada noid ya kan, nominal, ordinal, interval, rasio. Dalam informasi, misalnya perbedaan, ukuran, jarak yang sama, 0 mutlak. Ini semua banyak pada rasio. Ini cara menghafalnya seperti ini. Rasio ini ada semua. Perbedaannya ada, urutannya, jaraknya sama, nolnya mutlak ada. Ya. Tapi yang lainnya, baik nominal, ordinal, interval, dia tidak punya nol mutlak. Kosong kan di sini. Ya. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan, silakan, tentang data. Jadi Anda harus banyak baca lagi tentang data, ya. Lebih mendalami lagi tentang data. Ada yang ditanyakan, silakan. Ada 18 orang nih yang hadir. Ada? Mutia ada nanya, Mutia? Belum, Pak. Belum, yang lain belum juga. Bapak izin bertanya. Oke lah, mohon dipelajari lagi, ya. Izin bertanya. Oh iya, Kalau tadi itu kan data dari cara memperolehnya kan ada data primer dan sekunder. Kalau data primer itu kan dari eksperimen gitu kan ya Pak. Kalau misalnya kita melakukan eksperimen yang didukung oleh data sekunder itu bagaimana ya Pak? Dia masuk ke data sekunder atau primer? ini harus tegas ya nih, kalau primer ya primer. Jadi kalau menggunakan dua data, datanya ada data primer, ada data sekunder. Dua macam ya kan? Ya, tapi dalam bahasanya beda-beda, ya kan? Jadi jangan data primer menjadi data sekunder, nggak bisa. Karena data primer itu data yang langsung diperoleh oleh si peneliti, ya kan? Ya Mutiara ya? Iya Ya. Pak. Ya. Ini nggak bisa dicampur. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya sekali lagi ya Pak. Ya, silakan Mutiara. Kalau misalnya tadi kan data itu kan ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kalau misalnya kita melakukan penelitian dan ternyata datanya itu mengandung data yang mengandung makna dan angka, itu jadinya bagaimana ya Pak? Jadi kuantitatif dia, ada angkanya kan? Walaupun dia ada maknanya, berarti dia tetap masuk ke kuantitatif ya Pak? Ya, karena ada angkanya. Tapi dari kualitatif bisa dibuat jadi kuantitatif. Misalnya dibantu dengan scoring tadi ya kan? Itu bisa ya. Oke, Mutiara. Udah. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Ya. Kalau nggak ada ya sampai di sini, tolong presensinya disiapkan ya. Ke sini, bisa link ke Syakadi. Baik, sampai di sini lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama. Ya.